pada video sebelum ini kita sudah memperlihatkan 3 teks sederhana, simple dan pendek untuk kita belajar dan berlatih membaca teks Arab gundul. Nah, insya Allah masing-masing sudah membacanya, menganalisanya, dan juga sudah menyalinya di dalam buku dengan harokat yang benar dan tepat. Nah, kali ini kita akan coba evaluasi bersama-sama. Kita ulas dan bahas. Silakan lihat hasil kerjanya, hasil tulisannya, hasil analisanya. Lalu kita analisa bersama-sama bagaimana seharusnya bacaan dari setiap kata yang kemarin sudah kita perlihatkan teksnya. Nah, silakan lihat tayangan berikut ini. Teks yang pertama, ini ada mim alif ya. Ingat seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, kalau ada alif, maka huruf sebelumnya itu dipastikan fathah. Karena alif itu adalah pasangan bagi harokat fathah sebelumnya. Maka ini jelas, bacanya adalah ma. Ini sudah sangat familiar. Insya Allah tidak akan ada yang salah. Baca ma. Berikutnya adalah ma antunna. Ya, antunna ini sudah sangat hafal. Terus jawabannya adalah nahnu tilmizatun. Ini bentuk jamak muannats atun. Kami adalah para murid perempuan. Ya, silakan sambil dilihat hasil kerjanya ya. Sambil dilihat juga hasil tulisannya masing-masing, lalu cocokkan. Tapi insya Allah sampai saat ini nggak ada yang salah, masih mudah. Berikutnya, kaifa antunna. Ini juga gampang, sudah berulang-ulang, insya Allah sudah semakin lancar. Lalu jawabannya adalah nahnu mahiratun. Ma pasti panjang karena ada alif. Mim ada alif, maka mimnya pasti fathah karena ada alif, dan alif itu fungsinya adalah pemanjang bagi fathah sebelumnya. Nahnu ma, terus hiratun, rohnya juga pasti fathah karena sesudahnya ada alif. Tinggal mungkin nanti kita memikirkan bagaimana cara baca huruf H. Mahiratun atau maharatun atau mahuratun. Nah, ketahuilah sebagai tips ya. Kalau kita menemukan kata sejenis ini, mahirun, tolibun, amilun, jahilun, kafirun, salimun, maka huruf ketiganya setelah alif itu kasroh. Makanya mahirun, nggak ada maharun. Jahilun, nggak ada jahalun atau jahulun, nggak ada. Kalau ada kata huruf pertamanya fathah dipanjangkan oleh alif, maka huruf ketiganya itu biasanya kasroh. Mahirun, tolibun, jahilun, salimun, amilun, dan sejenisnya. Nah, jadi bacanya adalah nahnu mahiratun. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, madza. Nah, ini menanyakan kepemilikan ya. Madza apa? Lakunna. Ingat, antunna, lakunna, kunna. Madza lakunna, apa yang kalian miliki? Jawabannya adalah lana, apa yang kalian miliki. Jadi jawabannya adalah kami memiliki. Makanya lana. Lana, nah apa nih? Lana, nah apa nih bacanya? Kolamun, pulpen. Lana kolamun, bukan lana kolamin, bukan lana kolaman, tapi lana kolamun. Sampai saat ini kita belum mempelajari kata yang ujungnya berharokat kasroh. Nanti pada waktunya, sehingga tidak mungkin ini lana kolamin, tapi lana kolamun. Lana kolamun, terus wa kitabun, terus wa mistaratun, bukan mus, bukan mas, tapi mis, wa mistaratun. Lana qalamun wa kitabun wa mistaratun. Kami memiliki apa coba artinya? Pulpen dan buku dan penggaris. Nah, kalau ada dan 2 kali, kalau bahasa Indonesia nerjemahkan dannya hanya di
kata terakhir, sehingga nerjemahkannya cukup kami memiliki pulpen, koma, buku, dan penggaris. Gitu ya. Lana qalamun wa kitabun wa mistoratun. Kita lanjutkan. Kaifa. Terus gimana bacanya? Kaifa qalamu kunna. Bukan kolami, bukan kolama. Kenapa? Karena kan ini melanjutkan yang tadi. Kan tadi kolamun. Mun doma. Hanya karena disambung dengan kunna, maka tanwin pada kolamun mun, tanwinnya hilang karena disambung dengan kunna. Sehingga bacanya menjadi kaifa kolamu kunna, disambungkan. Kaifa kolamu kunna wa kita bu kunna. Kita bu juga doma. Wa kita bu kunna. Terus wa mistorotu kunna. Sama. Ini rumus ya. Kalau ada beberapa kata yang disambungkan dengan wa dan wa dan wa, artinya dan, maka harokat kata itu ujungnya saling sama. Ini misalkan kayak kata kolamun nih. Kolamun wa kitabun wa mistoratun. Ini ada dua huruf wa. Wa kitabun sama wa mistoratun. Nah, harokat kitabun, bun, dan mistoratun, tun, itu harus sama dengan kolamun, mun. Kalau ada kata yang diawali oleh wawu, contohnya wa kitabun, maka harokat akhir dari kata itu harus sama dengan harokat akhir sebelum wawu. Di sini kata sebelum wawu adalah kalamun. Kata setelah wawu adalah kitabun. Nah, ini bacanya kitabun atau kitabin itu harus ngikutin kata sebelum wawu. Kalau kolamun maka wa kitabun. Gitu. Kalau misalnya kolaman nanti wa kitaban. Kalaupun nanti misalnya kita sudah belajar yang kasroh kolamin, maka wa kitabin. Maka begitupun kata selanjutnya kaifa kolamu kunna, kolamu munya doma, maka wa kitabu kunna, kitabu bunya ikutan doma, wa mistorotu kunna, mistorotu tunya juga ikutan doma. Itu ya, itu jadi rumus. Jawabannya berikutnya adalah, nah kalimat berikutnya adalah sebagai jawaban kolamuna, pulpen kami. Nah ini bacanya gimana nih? Jangan salah. Boleh jadi mungkin ada yang baca golun. Mungkin ya, ada yang baca golun. Nah jangan salah, ini bacanya bukan golun, tetapi golin. Kayak asin, togin, bagin. Ingat, kalau ada kata yang ujungnya kasrotain, itu aslinya adalah ada huruf ya yang dibuang. Ini pun aslinya adalah goliyun, domaten yun, goliyun. Tetapi semua kata yang ujungnya yun dan sebelum yun itu adalah kasroh, maka huruf ya-nya harus dibuang. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Jadi kolamuna golin, bukan golun. Kalau ada yang salah, tolong diperbaiki, dikoreksi. Jadi kolamuna golin. Pulpen kita, pulpen kami mahal. Terus wa. Nah tadi setelah wa, maka kata setelah wawu itu harokat akhirnya harus mengikuti kata sebelum wawu. Nah, kitab itu kan artinya buku. Buku kan setara dengan pulpen, bukan dengan golin. Golin kan kata sifat. Sedangkan kitabuna itu adalah kata benda. Berarti cari kata yang sebelum wawunya itu yang juga sama-sama kata benda, yang setara. Benda dengan benda, kata sifat dengan kata sifat. Qalamuna ghalin wa kitabuna jadidun. Terus wa mistaratuna tawilatun. Pulpen kami mahal, buku kami baru, dan penggaris kami panjang. Oke, berikutnya hal antum fallahuna. Ini sudah gampang, gak usah dibahas lagi. La bal nahnu. Nah ini jangan lupa, jamak lagi. Jamak dari kata tajirun, pedagang. Jamaknya adalah tujarun. Bal nahnu tujarun. Terus madza lakum? Lana mazru'atun. Ini sudah familiar, mazru'atun. Sering dijadikan contoh kata ini ya. Lana mazru'atun. Apa yang kalian miliki? Kami memiliki sawah. Kaifa mazru'atukum?
Kaifa mazra'atukum, bagaimana sawah kalian? Mazra'atuna wasi'atun. Baik, selesai teks yang pertama. Kita lanjutkan ke teks yang kedua. Ma antuma, ini gampang ya. Ma antuma, nggak usah dibahas karena mudah. Jawabannya nahnu sohafiyatani. Nahnu sohafiyatani. Bacanya bukan siha, bukan suha, tapi sohafiyatun, lalu menjadi sohafiyatani karena dua orang. Mana? Nahnu sohafiyatani, kami adalah dua orang wartawan. Kaifa antuma? Nahnu mujtahidatani. Muj bukan maj, bukan mij. Nahnu mujtahidatani. Hi-nya kasroh. Mujtahidatani. Kita lanjutkan. Madza lakuma, ini gampang, insyaallah sudah sering. Lana jaridatun. Madza lakuma, ini insyaallah gampang ya. Gak usah dibahas lagi. Madza lakuma, lana jaridatun. Jaridatun koran, kami memiliki koran. Kaifa jaridatukuma, jaridatuna kasifatun. Koran kami tebal. Kasifatun tebal. Hal jaridatukuma roqiqatun. Nah, roqiqatun, ki ini ada qaf, setelahnya ada ya. Nah, ingat rumusannya, kalau ada huruf ya, maka sebelumnya itu hurufnya harus kasroh. Karena ya itu adalah fungsinya memanjangkan harokat kasroh sebelumnya. Roqiqatun sama dengan sebelumnya. Kasifatun. Sampingnya lagi ada jaridatun. Ri itu panjang. Ri-nya kasroh, ada huruf ya. Jadi kasroh dipanjangkan oleh huruf ya. Hal jaridatukuma roqiqatun. La bal jaridatuna kasifatun. Apakah koran kalian tipis? Tidak. Melainkan koran kami tebal. Selesai teks yang kedua, kita lanjutkan dengan teks yang ketiga. Manhum, ini gampang. Manhum, kita lanjutkan. Hum Musa wa Ibrahimu wa Ismailu. Ini adalah nama-nama yang tidak bertanwin. Kita mau ketemu lagi dengan nama-nama orang yang tidak bertanwin. Musa wa Ibrahimu wa Ismailu. Mahum, hum asatidu. Ini sudah ketemu kemarin. Nah, sekarang ketemu lagi. Ini sudah pernah kita bahas karena ada kata yang sama dengan teks yang sebelum ini. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan kata yang sama. Hum asatidu. Madza lahum? Lahum madrasatun. Mereka memiliki sekolah. Kaifa madrasatuhum? Madrasatuhum kabiratun masyhuratun. Sekolah mereka besar dan terkenal, masyhur. Madrasatuhum kabiratun masyhuratun. Selesai ya. Nah, itulah ulasan dan bahasan sekaligus juga evaluasi terhadap teks yang kemarin sudah kita berikan kepada teman-teman sekalian. Kalau ada yang salah silakan diperbaiki. Dan saya yakin insya Allah semuanya sudah benar semuanya. Kalaupun ada yang salah, satu atau dua wajar. Tinggal diperbaiki sedikit-sedikit saja. Nah, inilah latihan kita yang kedua kali untuk belajar dan berlatih membaca Arab Gundul. Insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang, setelah kita menambah materi bahasan yang baru, kita akan kembali mempelajari teks Arab Gundul dengan tema bahasan yang tentu saja mengalami peningkatan sesuai bahasan yang kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Selamat berlatih, selamat belajar, dan ma'an najah.